Jadi sekarang di Mobile Legends kita kedatangan hero baru support, namanya itu Marcel cuy. Dan dia spesialisnya itu di crowd control ya. Dan secara desain ya ini menurut gue lumayan bagus sih. Ditambah backgroundnya, ini background apa nih? Gue nggak tahu lore-nya Mobile Legends ya, tapi menurut gue ini backgroundnya bagus sih. Dan kalau kalian main AoV, HOK atau Dota 2, nah ini tuh kalau di AoV kayak Kha'Zix, kalau di HOK dia skill itu kayak Guiguzi dan sedikit gabungan Void di Dota 2 cuy. Oh ya BTW kalau misalnya kalian lihat ada alat di sebelahnya, nah itu tuh alat foto cuy, cuman kayaknya itu alat foto jadul gitu ya, yang skill itu emang berhubungan sama foto cuy. Oh, ada itu filmnya juga tuh, Pita Film ya namanya ya. Nah ini dia tampilan Marcel di in-game cuy, kayak gini ya. Yang pertama ini pasif yang paling menarik ya cuy. Jadi kalau misal kalian lihat ya di sekitar badannya itu ya ada tuh kayak lingkaran gitu, tapi nggak terlalu kelihatan tuh ya. Jadi kayak ada batas lingkaran gitu. Dimana kalau misal ada musuh yang masuk, itu musuhnya langsung kena immobilize cuy, kayak gini lihat ya. Tuh. Jadi musuh tuh langsung kena mini immobilize cuy. Immobilize itu kalau di Warrior istilahnya itu root cuy. Jadi musuh itu dia nggak bakal bisa gerak, tapi tetap bisa nge-basic attack, tetap bisa nge-skill yang bukan dash gitu. Jadi bukan yang pure nge-stun gitu cuy ya. Nih modal deketin gini doang nih. Tuh musuhnya kena immobilize, musuhnya juga kena true damage yang scaling dari level sama scaling dari max HP musuh. Jadi musuh yang tebel-tebel itu bakal lebih gede lagi true damage-nya cuy. Sedangkan kita dapat steal tuh ya. Coba lagi ya. Nah tuh kita dapat steal cuy. Nah cuman ini ada cooldownnya 8 detik ya. Kalau misalnya tuh cooldownnya ada di kaki musuh tuh cuy. Kalau lingkarannya selesai, dia bakal bisa nge-immobilize lagi cuy. Dan ini kalian lihat cuy. Dan yang terakhir untuk ulti cuy. Nah ulti itu dia bakal ngebikin lingkaran juga cuy, mirip-mirip sama skill 1 ya. Tapi ini sekarang lebih gede cuy. Kalian lihat ya. Jadi setelah beberapa saat dia bakal nge-stun area cuy. Bukan nge-stun sih. Tapi kayak item winter gini loh cuy. Jadi musuhnya itu termasuk teman kita ya, itu di dalam itu bakal diem, nggak bisa gerak. Tapi mereka juga nggak bisa di-hit cuy. Kalau kalian main Wild Rift ini tuh kayak Bard lah gitu. Kalau kalian main Dota 2 ini tuh kayak Void cuy. Jadi yang diem di dalam itu nggak cuman hero musuh doang, hero temen juga diem cuy itu. Kan bentuknya tuh kayak stasis cuy, kayak winter ya. Yang bisa gerak di dalam ini cuman kita doang cuy. Itu pun kita dapat tambahan movement speed ya, kayak pakai skill 2 cuy. Dan cuman kita doang juga yang bisa nyerang musuh cuy. Temen kita nggak bakal bisa nyerang cuy, karena mereka tuh kayak nggak bisa di-hit gitu, nggak bisa ditarget cuy. Jadi ini mirip banget sih sama Void Dota 2 cuy ya. Lingkaran juga terus di dalam ya. Nah yang menariknya dia bisa ninggalin lingkarannya itu cuy. Jadi kayak gini nih, pakai dulu skill 1, skill 2, skill 2 lagi, nanti dia bakal ninggalin lingkarannya cuy. Jadi ini bisa dipakai buat kabur cuy. Jadi misalnya kita mau kabur nih ya, pencet dulu skill 1, terus skill 2, nanti pencet lagi skill 2, lingkaran yang ketinggalan dan musuh yang ngejar kena stun cuy. Jadi kalau misalnya modal skill 1 penuh lingkarannya, dia bakal ngasih immobilize ke musuh cuy. Ini mirip banget sih sama Kha'Zix sama Guiguzi sih, ini mirip banget sih menurut gue cuy. Dan cuman kita doang juga yang bisa nyerang musuh cuy. Ini mirip banget sih sama Void Dota 2. Dan yang paling menarik ya, cooldown itu dia beda-beda di tiap hero musuh cuy. Jadi kita bisa nge-immobilize semuanya kayak gini nih. Modal jalan doang cuy, semua itu kena immobilize. Ya bener sih durasi itu bentar banget cuy, cuman kayak mini stun lah ibarat itu cuy ya. Tapi tetap aja itu bakal lumayan bisa buat ngeganggu combo musuh cuy. Dan menarik itu kita ya dapat shield jadi lebih tebal gitu. Dan gak cuman itu doang, karena kita support harus ada dong nge-supportnya ke teman gitu cuy ya. Nah ternyata skill yang kita dapat itu juga dibagiin ke satu teman kita cuy. Tuh kalian lihat tuh ya. Tuh. Gokil nggak tuh? Sama ketinggalan tadi cuy. Jadi kan kalau misalnya kena musuh kan kita dapat shield ya. Nah ini dapat shield itu juga naik cuy. Nah kalau kena 2 shieldnya lebih gede. Kalau kena 3 shieldnya lebih gede. Kalau kena 4 shieldnya lebih gede gitu. Dan shield ke temannya juga lebih gede cuy. Cuman jangan berharap shield itu dikasih ke semua teman ya. Dia dikasih itu cuman satu doang cuy. Cuman gue nggak tahu nih dia pilihnya yang paling dekat apa random apa yang belum kena shield gitu ke temennya cuy. Hybrid defense itu apaan bang? Itu maksudnya darahnya itu diubah jadi physical defense sekaligus sama magic defense cuy. Kalian lihat ya, darah gue 5900, physical defense-nya 62 dan magic defense 40 ya. Kalau gue beli item darah ini bener-bener item yang ngasih darah dong cuy ya. Nggak ada dia yang ngasih defense sama sekali cuy. Kita lihat. Darah gue tetap 5900 cuy, tapi physical defense-nya naik tuh jadi 278 dan magic defense-nya tuh 256. Jadi ini cukup menarik cuy, karena kita sebagai support itu pasti ini bakal di-build item defense ya harus nanti ya, bukan item yang damage gitu ya. Nah, beberapa item defense itu kan ada yang ngasih darah. Tuh ya, ada 850 darah gitu.
Nah itu darahnya diubah ke defense cuy. Jadi kita bakal lebih keras gitu, bukan lebih tebal ya. Kalau lebih tebal itu darahnya yang tebal cuy. Ini defense-nya yang banyak gitu ya. Dan semakin banyak defense kita cuy ya, maka basic attack kita tuh bakal lebih sakit cuy. Ya walaupun nggak sesakit itu